Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal, maka tak sayang. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 beranggotakan Diani, Hera, dan Milania akan belajar bersama-sama mengenai model antrian. Euro Disney di Paris, Disney Japan di Tokyo, dan Disney World serta Disneyland di Amerika. Semuanya memiliki persamaan umum, yaitu antrian panjang dan seperti tidak berujung. Tetapi, Disney adalah salah satu perusahaan terkemuka di dunia dalam analisis ilmiah mengenai penerapan teori antrian. Teori ini menganalisis perilaku antrian dan dapat memprediksi seberapa lama suatu wahana berjalan dan seberapa panjang antrian. Untuk dapat mempertahankan kepuasan pengunjung, Disney membuat antrian bergerak ke arah depan secara konstan, menghibur para pengunjung yang sedang mengantri, dan memasang tanda yang menunjukkan berapa menit mereka dapat sampai ke wahana. Ilmu pengetahuan tentang bentuk antrian, yang sering disebut sebagai teori antrian atau queuing theory, merupakan sebuah bagian penting operasi dan juga alat yang sangat berharga bagi manajer operasi. Antrian atau waiting linear queue adalah sebuah situasi yang umum. Sebagai contoh, dapat mengambil bentuk deretan mobil yang menunggu untuk diperbaiki pada Midas Muffler Shop. Pekerjaan fotokopi yang sedang menunggu untuk diselesaikan di toko percetakan Kinko, atau orang-orang yang sedang berlibur menunggu untuk masuk ke wahana Mr. Folkwell Ride di Disney. Model antrian sangat berguna baik dalam bidang manufaktur dan juga jasa. Analisis antrian dalam bentuk panjang antrian, rata-rata waktu menunggu, dan faktor lain membantu untuk memahami sistem jasa, seperti kasir di bank. Aktivitas pemeliharaan mungkin berupa perbaikan mesin yang rusak, dan aktivitas pengendalian shop floor. Situasi antrian yang umum. Situasi supermarket yang datang pada antrian orang yang berbelanja. Proses pelayanan membayar belanjaan di kasir. Situasi pintu tol yang datang pada antrian adalah mobil. Proses pelayanan adalah mengumpulkan uang di pintu tol. Situasi ruang praktik dokter yang datang pada antrian adalah seorang pasien dan proses pelayanannya adalah pemeliharaan baik yang dilakukan oleh dokter dan perawat. Situasi sistem komputer yang datang pada antrian adalah program yang akan dijalankan. Proses pelayanan adalah pekerjaan memproses pada komputer. Situasi bank yang datang pada antrian adalah seorang pelanggan. Proses pelayanannya adalah transaksi yang ditangani oleh seorang kasir. Situasi pelabuhan yang datang pada antrian adalah kapal dan tongkang. Proses pelayanan adalah para pekerja memuat dan membongkar barang. Pada gambar di atas adalah contoh 3 komponen dan sistem antrian di tempat pencucian mobil DEF. Karakteristik kedatangan. 1. Populasi. 2. Perilaku kedatangan. Dan ketiga, distribusi statistik. Ukuran populasi kedatangan. Populasi tidak terbatas, unlimited or infinite population. Contohnya adalah mobil yang datang di sebuah tempat pencucian mobil, para pengunjung yang tiba di sebuah supermarket, dan para mahasiswa yang datang untuk mendaftarkan diri pada sebuah universitas besar. Sebagian besar model antrian mengasumsikan populasi kedatangan tidak terbatas. Populasi terbatas, limited or infinite population, ditemukan dalam sebuah toko percetakan yang memiliki 8 mesin cetak. Setiap mesin cetak merupakan seorang pelanggan yang potensial yang mungkin rusak dan memerlukan pemeliharaan. Pola kedatangan. Pelanggan tiba di sebuah fasilitas pelayanan baik yang memiliki jadwal tertentu. Sebagai contoh, satu pasien datang setiap 15 menit atau satu mahasiswa datang setiap setengah jam, atau yang datang secara acak.
Kedatangan dianggap sebagai kedatangan yang acak bila kedatangan tersebut tidak terikat satu sama lain, dan kejadian kedatangan tersebut tidak dapat diramalkan secara tepat. Karakteristik antrian. 1. Garis antrian itu sendiri adalah komponen yang kedua pada sebuah sistem antrian. Panjangnya sebuah baris bisa tidak terbatas atau terbatas. Sebuah antrian disebut terbatas jika antrian tersebut tidak bisa, baik oleh adanya peraturan maupun keterbatasan fisik, tidak dapat meningkat lagi tanpa batas. Sebuah antrian disebut tidak terbatas ketika ukuran antrian tersebut tidak dibatasi, seperti pada kasus pintu tol yang melayani mobil yang datang. 2. Aturan antrian mengacu pada peraturan pelanggan yang mana dalam barisan yang akan menerima pelayanan. Sebagian besar sistem menggunakan sebuah aturan antrian yang dikenal sebagai aturan first in first out. Sebuah aturan antrian di mana pelanggan yang pertama datang berhak menerima pelayanan yang pertama. Karakteristik pelayanan. 1. Desain sistem pelayanan. 2. Distribusi waktu pelayanan. Sistem antrian pelayanan. Jalur tunggal, sebuah sistem pelayanan yang memiliki satu jalur dan satu titik pelayanan. Jalur berganda, sebuah sistem pelayanan yang memiliki satu jalur dengan beberapa titik pelayanan. Satu tahap, sebuah sistem di mana pelanggan menerima pelayanan dari hanya satu stasiun dan kemudian meninggalkan sistem. Distribusi waktu pelayanan. Pola pelayanan serupa dengan pola kedatangan di mana pola ini bisa konstan ataupun acak. Jika waktu pelayanan konstan, maka waktu yang diperlukan untuk melayani setiap pelanggan sama. Kasus ini terjadi dalam operasi pelayanan yang menggunakan mesin, seperti sebuah mesin cuci mobil otomatis. Yang lebih sering terjadi adalah waktu pelayanan yang terdistribusi secara acak. Dalam banyak kasus dapat diasumsikan bahwa waktu pelayanan acak dijelaskan oleh distribusi probabilitas eksponensial negatif. Mengukur kinerja antrian. 1. Waktu antrian yang dihabiskan oleh pelanggan dalam antrian. 2. Panjang antrian rata-rata. 3. Waktu rata-rata yang dihabiskan oleh pelanggan dalam sistem. 4. Jumlah rata-rata dalam sistem. 5. Probabilitas fasilitas pelayanan akan kosong. 6. Faktor utilisasi sistem. Yang terakhir, 7. Probabilitas sejumlah pelanggan berada dalam sistem. Biaya antrian. LL Bean beralih ke teori antrian. Para manajer operasi harus memahami pilihan antara dua biaya. Biaya untuk menyediakan pelayanan yang baik dan biaya yang terjadi jika pelanggan atau mesin yang harus menunggu. Para manajer menginginkan antrian yang cukup pendek sehingga pelanggan tidak akan merasa kesulitan dan kemudian meninggalkan antrian tanpa membeli atau membeli tetapi tidak pernah kembali. Satu cara untuk mengevaluasi sebuah fasilitas pelayanan adalah dengan melihat biaya total yang diharapkan. Total biaya merupakan penjumlahan biaya pelayanan yang diharapkan ditambah dengan biaya menunggu yang diharapkan. Ragam model antrian. Model A. Model antrian jalur tunggal dengan kedatangan berdistribusi Poisson dan waktu pelayanan eksponensial. Permasalahan antrian yang paling umum mencakup jalur antrian, jalur tunggal, atau satu stasiun pelayanan. Dalam situasi ini, kedatangan membentuk satu jalur tunggal untuk dilayani oleh stasiun tunggal. Model waktu pelayanan konstan. Beberapa sistem pelayanan memiliki waktu pelayanan yang tetap dan bukan berdistribusi eksponensial seperti biasanya. Model antrian jalur berganda. Sekarang akan dibahas sistem antrian jalur berganda, di mana terdapat dua atau lebih jalur atau stasiun pelayanan yang tersedia untuk menangani pelanggan yang datang. Populasi terbatas. Ketika terdapat sebuah populasi pelanggan potensial yang terbatas bagi sebuah fasilitas pelayanan, maka model antrian berbeda harus dipertimbangkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.